Sementara itu, Ketua Umum Ormas GMBI, Fauzan Rahman, membenarkan bahwa Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlyan, merupakan pembina dari GMBI. Meski demikian, secara struktural, Kapolda Jawa Barat tidak bisa memerintahkan anggota GMBI secara langsung. Bukan atas instruksi Kapolda, catat. Dan tidak ada satupun, ingat, Kapolda walaupun sebagai Dewan Pembina, tidak ada hierarki memerintah langsung. Karena dia adalah seorang pendidik. Mendidik kepada kami yang di Dewan Pimpinan Pusat. Nah, sewaktu-waktu kalau Dewan Pimpinan mengundang ke distrik, baru memberikan pendidikan pencerahan. Dan saya bangga terhadap seorang Kapolda, pejabat Polri, yang mau mendidik kami. Bayangin kalau kita tidak dididik dulu oleh akang-akang. Boleh tahulah sejarah GMBI seperti apa dulu. Bahwa kejadian kemarin, itu kita sudah jelas-jelas bukan kita yang memulai. Bukan kita yang memulai. Nah, kalau mau jujur, FPI mau jujur sekarang, mangga cari faktanya, buka faktanya, sama-sama laporkan kita. Kalau memang kita ini perusak, laporkan. Tapi kita sudah akan melaporkan FPI yang jelas-jelas merusak sekretariatan. Dan kita mesti satu komando karena kita. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlyan, mendatangi sekretariat LSM GMBI yang dibakar masa Jumat lalu di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat menilai keputusan terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pengacara FPI merupakan kewenangan penyidik Polres Bogor. Rumah yang dibakar massa Jumat dini hari lalu masih dipasangi garis polisi. Personel Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Distrik Kabupaten Bogor masih berjaga-jaga di lokasi bersama sejumlah personel Brimob Polda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan meninjau lokasi rumah bekas pembakaran itu. Kapolda mempertanyakan bantahan pengacara FPI tentang keterlibatan dalam aksi tersebut. Terus kenapa mereka kemarin mengadakan aksi untuk menuntut kalau bukan dari FPI? Dan kemarin juga ditengok oleh orang-orang FPI. Terus mereka mengajukan penangguhan, Pak, dari pengacaranya. Yang intinya kebenaran itu tidak memerlukan tipu muslihat untuk meyakinkan. Penangguhan nanti adalah kewenangan penyidik. Nanti silakan penyidik apakah perlu ditangguhkan atau tidak. Kalau tidak perlu ya tidak usah, kalau perlu ya nanti silakan karena itu kewenangan penyidik. Kapolda menambahkan upaya perdamaian sudah dilakukan dengan pertemuan antara kedua ormas di Mako Polres Bogor yang dihadiri para tokoh. Namun proses hukum akan terus berjalan. Hingga kini dari 20 orang yang ditangkap, 8 orang sudah dipulangkan karena tidak terbukti. Dan 12 orang masih ditahan di Polres Bogor, 5 di antara mereka anak-anak. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Sementara itu, Polda Jawa Barat memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Syihab, pada hari Kamis 12 Januari lalu. Rizik diperiksa atas laporan Sukmawati Soekarno Putri. Ia dilaporkan karena dinilai dituding menghina simbol dan lembaga ataupun lambang negara, yaitu Pancasila. Polda Jawa Barat memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab pada hari Kamis 12 Januari lalu. Rizik diperiksa atas laporan Sukmawati Soekarno Putri. Ia dilaporkan karena dituding menghina simbol dan lambang negara Pancasila. Rizik memenuhi panggilan polisi dengan didampingi oleh sejumlah pengacara. Usai diperiksa, Rizik menyatakan pernyataannya itu bukan penghinaan. Ia juga menuding ceramahnya dipotong sehingga terjadi manipulasi. Yang saya kritik adalah rumusan Pancasila yang diajukan, diusulkan oleh Bung Karno. Saya tidak menghina Pancasila. Saya tidak mengkan Bung Karno. Itu yang saya kritik. Itu yang saya kritik. Nah, yang kedua yang saya kritik, saya tidak terima kalau kelahiran Pancasila itu dinisbahkan tanggal 1 Juni 45. Yang betul adalah 22 Juni 1945. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Juni masih berupa usulan. Pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Jawa Barat juga dihadiri oleh ratusan anggota FPI. Tak hanya masa FPI, ratusan anggota Ormas Sunda juga memenuhi halaman Polda Jabar. Kehadiran dua kelompok massa yang bertentangan tujuan itu memicu bentrokan. Bentrokan terjadi akibat provokasi dari kedua kelompok. Sekitar 3.000 aparat kepolisian yang diturunkan untuk menjaga keamanan kewalahan meredam bentrokan. Bentrokan meredah setelah polisi yang dibantu TNI bertindak tegas. Bentrokan di depan Polda Jawa Barat itu juga membuat berang Irjen Pol Anton Carlyan. Anton yang merupakan pembina dari salah satu ormas menyatakan telah bersikap profesional dan prosedural. Ia juga menyatakan siap dicopot dari jabatannya. Silahkan saya mau diusulkan mau dicopot juga tidak jadi masalah. Saya tidak kesini bukan karena mencari jabatan, tapi saya kesini untuk membuat masyarakat Jawa Barat aman. Siapapun juga yang ingin membuat rusuh di sini berhadapan dengan kepolisian dan alat negara.
Bentrokan di Polda Jawa Barat rupanya merembet ke wilayah lain. Pada Jumat pagi, puluhan orang merusak dan membakar markas LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI di Bogor. Sejumlah saksi menyatakan aksi perusakan berlangsung tanpa adanya ketegangan awal atau bentrokan. Atas peristiwa ini, Polres Bogor menahan 12 orang yang diduga sebagai pelaku perusakan. Di hari yang sama, Sukmawati Soekarno Putri mendatangi Polda Jawa Barat. Kedatangannya untuk menanyakan perkembangan laporannya atas pernyataan Rizik Syihab yang dinilainya menghina Pancasila. Usai bertemu polisi, Putri Bung Karno itu menyatakan tidak akan mencabut laporannya. Pernyataan Sukmawati itu menanggapi desakan Rizik Syihab yang meminta ia mencabut laporannya. Tidak mungkin seorang Sukmawati Soekarno, saya putri proklamator, saya putri pahlawan nasional, yang kami semua hormati, itu untuk mencabut laporan ataupun harus minta maaf kepada suatu kelakuan perbuatan yang keliru. Sukmawati juga menuding Rizik Syihab menunjukkan sikap yang tidak berakhlak. Ia juga meminta agar pemerintah membubarkan FPI sebagai sebuah ormas karena kerap menebar kebencian. Sementara itu, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat melakukan Long March menuju Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan untuk turun tangan dalam peristiwa bentrokan FPI dan Ormas Sunda pada Kamis sore. Sabtu pagi, giliran ratusan anggota FPI yang mendatangi Polres Bogor, Jawa Barat. Mereka meminta polisi menangguhkan penahanan terhadap 12 orang rekannya. Mereka ditahan karena diduga melakukan perusakan markas GMBI pada Jumat pagi. Mereka juga menyatakan 5 di antara rekannya yang ditahan polisi masih di bawah umur. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Untuk memantau bagaimana situasi terkini saat ini di Masjid Al-Azhar, apakah sudah bergabung dengan Fadis Abi? Ya, Fadis, silakan Fadis. Ya, para mitra dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Dapat kami menggambarkan bagaimana situasi di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Memang pada saat ini baru saja Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab datang dan langsung masuk ke dalam masjid. Dan rencananya mereka akan melakukan sholat sunnah duha bersama di Masjid Al-Azhar sebelum nantinya akan melakukan long march ke Mabes Polri. Dan selain itu juga, jika kami mencoba membandingkan bagaimana jumlah massa dari tadi kami menginformasikan itu pada pukul 7.30 dan hingga saat ini massa terus berdatangan dan diperkirakan jumlah massa kurang lebih sebanyak 5.000 massa akan datang untuk mengikuti aksi unjuk rasa nantinya di depan kantor Mabes Polri. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, terlihat tadi aparat kepolisian juga telah melakukan persiapan guna melakukan pengamanan di tempat kami mengabarkan saat ini. Dan nantinya mereka akan melakukan long march dari Masjid Al-Azhar menuju ke kantor Mabes Polri Jalan Trinojoyo, Jakarta Selatan. Selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai kondisi arus lalu lintas memang terpantau hingga saat ini terpantau ramai lancar. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pengamanan sudah bersama kami Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Johansen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bapak, berkaitan dengan proses pengamanan, ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tadi kami sempat melihat ada apel gabungan, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Mas. Kita melaksanakan apel gabungan ini dalam rangka untuk memberikan arahan kepada anggota kita, baik Polri maupun TNI. Gunanya adalah bahwa hasil koordinasi dengan Korlap yang di sini, mereka akan melaksanakan long march ke Mabes Polri di depan Baharkam. Kemudian nanti kita akan mengawal, dalam artian mengawal peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa sampai ke tujuan, sehingga tujuan mereka tercapai. Kemudian juga sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas, sehingga di samping mereka kita amankan, bahwa masyarakat lain yang beraktivitas baik bekerja, mengantarkan anak sekolah dan sebagainya itu perlu kita amankan juga. Dan kita mengimbau bahwa peserta tersebut tidak membawa benda-benda berbahaya, misalnya sajam, kayu, bambu dan sebagainya, sehingga kita perlu koordinasi dengan baik sehingga tujuan mereka tercapai seperti itu. Oke, Bapak, pengawalan akan terus dilakukan. Lantas bagaimana nanti rutenya usai melakukan sholat duha berjamaah nantinya untuk menuju ke Mabes Polri Jalan Trinojoyo, rute mana saja yang akan digunakan Pak? Ya, nanti kita rute setelah depan pintu utama Jalan Raden Patah.
kemudian nanti lewat kantor kementerian, Kementerian Umum, Rotiedi, kemudian nanti tekuk kanan, samping gedung utama Mabes Polri, kemudian tekuk kiri, Jalan Trunojoyo dan lurus sampai di depan Baharkam. Jadi titiknya. Kemudian untuk pengalian rute lalu lintas kita melihat situasional. Bila mana mengganggu arus lalu lintas, kita akan tutup atau kita alihkan. Kemudian bila sudah situasi lancar atau tertib, kita kembali buka seperti itu. Terima kasih banyak Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan memang tadi Wakapolres Jakarta Selatan sempat menghimbau agar aksi unjuk rasa ini berjalan dengan kondusif, dan berdasarkan hasil pantauan kami memang rencananya sholat duha berjamaah akan dimulai pada pukul 8.30, dan saat ini para peserta dari unjuk rasa sudah mulai masuk ke dalam Masjid Al-Azhar. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada Paramita dan juga Arif Fadil di studio. Kepada Paramita dan juga Arif Fadil di studio. Sepakat dengan itu, tetap jaga kondusivitas ibu kota. Terima kasih Pak Dis Abi, laporan langsung ada dari Masjid Al-Azhar ya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dan tadi saya melihat ada cukup banyak masyarakat yang ada di belakang Anda ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan tertib, ya, dengan lancar. Betul. Juga begitu apa yang akan disampaikan aspirasinya. Dan bisa clear juga sih, benar nggak bahwa selama ini ada meme-meme yang beredar atau gambar-gambar yang beredar, dinobatkan, kabarnya Kapolda Jawa Barat dinobatkan sebagai tokoh salah satu ormas di Jawa Barat. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai lah ya, diskusi ataupun juga dialog antara ormas dan juga pihak polisian. Betul. Kita juga tahu ya, di sekitar Masjid Agung Al-Azhar itu kan ada kampus, ada sekolah, ada juga kantor-kantor institusi, beberapa kantor institusi gitu ya. Aktivitasnya di sana seperti apa, Fadis? Paramita, memang betul sekali. Di Universitas Al-Azhar ini ada aktivitas perkantoran yang tidak jauh, ada Kementerian PU dan juga ada aktivitas di sini perkuliahan dan juga proses belajar mengajar dari siswa SD sampai SMA. Dan aktivitas di sini memang sampai sejauh ini berdasarkan hasil pantauan kami berjalan dengan normal. Tadi kami sempat melihat atau memantau langsung, tadi para PNS yang bekerja di Kementerian PU ini beraktivitas secara normal, dan selain itu juga aktivitas di kampus Al-Azhar ini berjalan dengan normal. Mahasiswa dan juga para siswa-siswi ini melakukan proses belajar sesuai dengan biasanya. Begitu Paramita. Baik. Artinya bisa dipastikan semuanya masih berjalan dengan normal begitu, dan masa akan bergeraknya setelah sholat duha begitu ya. Di atas pukul 9 barangkali, Fadis ya. Baik, Fadis, mereka sudah berbaris di belakang Anda. Mungkin Anda bisa perbarui lagi informasi Anda, apa yang sedang terjadi dan mereka lakukan saat ini. Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, kami coba menggambarkan bagaimana situasi di sini. Para ormas FPI yang rencananya berjumlah kurang lebih 5.000 massa dari FPI perwakilan Jabodetabek, kemudian Jawa Barat dan juga Banten, saat ini memang sudah mulai berkumpul, dan mereka sudah melakukan beberapa syarat untuk melakukan sholat duha. Di antaranya mereka melakukan wudhu, dan nantinya mereka akan berkumpul di Masjid Al-Azhar untuk melakukan sholat duha berjamaah. Dan rencananya memang sholat duha berjamaah akan dimulai pada pukul 8 pagi, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda sholat duha akan segera dimulai. Dan selain itu juga tadi kami melihat adanya beberapa pihak keamanan internal dari Front Pembela Islam yang saat ini sedang melakukan apel, dan nantinya akan melakukan pengamanan di sekitar Masjid Al-Azhar. Sholat duha nantinya akan dipimpin langsung oleh Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Dan setelah itu nantinya usai melakukan sholat duha, rencananya nanti para ormas akan melakukan long march dari Masjid Al-Azhar ini menuju ke Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Begitu Arif Fadil. Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Ya, satu hal lagi Fadis. Tadi Anda menyebutkan sholat akan dipimpin atau diimami oleh Habib Rizik Syihab begitu. Apakah ada tokoh
ulama ataupun juga tokoh agama lainnya yang juga akan ikut sholat di Al-Azhar dan juga bergerak ke Trunojoyo, atau hanya membatasi untuk ikut sholat duha saja di Al-Azhar? Adakah tokoh-tokoh lain yang Anda lihat? Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Front Pembela Islam. Nantinya siapa saja yang akan mengikuti, selain dari anggota dari FPI, siapa saja yang nanti yang akan mengikuti sholat duha berjamaah. Namun beredar kabar memang rencananya nanti akan ada Profesor Amin Rais yang nantinya ikut melakukan sholat duha di sini. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak FPI apakah nantinya Amin Rais akan ikut melakukan sholat duha atau tidak. Dan selain itu juga memang sudah dipastikan hadir, yaitu Imam Besar Front Pembela Islam, yaitu Muhammad Rizik Syihab, dan juga Panglima dari FPI Mullah Arman, yang nantinya akan ikut melakukan sholat duha bersama kurang lebih 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. 5.000 massa Front Pembela Islam. Begitu Arif Fadil. Baik, Pak Disabi, terima kasih laporan langsung Anda dari Masjid Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belum bisa dipastikan apakah sholat duha, sunnah duha akan dilakukan pada pukul 8, tapi kalau yang beredar di broadcast begitu 8.30 ya, kabarnya 8.30, lalu nanti jam 10 akan merapat ke Trunojoyo, dalam hal ini adalah Mabes Polri. Baik, kita pernyataan atau informasi mengenai aksi yang akan berlangsung pada pagi hari juga ya. Betul, karena aksi yang akan disampaikan oleh organisasi massa di Mabes Polri pagi ini berangkat dari kejadian yang berlangsung di Polda Jawa Barat. Adi Suratman, silakan informasi dari Anda. Ya, Revi, berbicara mengenai aksi upaya dari FPI untuk meminta Kapolda Jawa Barat copot dari jabatannya, tentunya memang di Jawa Barat ini tidak berlangsung, tentunya berbeda dengan di Jakarta. Tentunya ini merupakan berangkat dari proses pemeriksaan Rizik Syihab selaku Imam Besar Front Pembela Islam pada Kamis 12 Januari 2017 kemarin. Hingga saat ini tentunya Polda Jawa Barat terus melakukan proses penyelidikan atas pelaporan Sukmawati Soekarno Putri terhadap terlapor, yaitu Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi. Pak Yusri, pertama mengenai proses pemeriksaan dari Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Ini saat ini sudah sampai ke tahap mana, Pak? Terima kasih ya. Setelah dilakukan pemeriksaan mengambil keterangan Rizik Syihab, pada saat itu malam langsung kita lakukan gelar perkara. Ya, gelar perkara awal untuk mengetahui dari hasil ada 10 saksi yang sudah kita periksa bersama, 11 bersama Rizik Syihab. Adapun hasilnya ada beberapa memang yang harus kita lengkapi lagi. Ya, ada beberapa saksi ahli lagi yang harus kita periksa. Kemudian ada beberapa saksi yang sudah diambil keterangannya, akan kita ambil keterangan lagi, seperti contoh yang memberi izin pada saat itu. Kemudian saksi-saksi ahli seperti saksi ahli dari Puslapor untuk kita minta keterangan tambahan, kemudian saksi ahli dari sosiologi maupun saksi ahli dari pidana umum, ya, serta saksi ahli bahasa yang akan kita coba ambil keterangan lagi, termasuk juga menambah dari saksi ahli cyber. Dalam hal ini itu bisa melengkapi semuanya. Nanti setelah semuanya terkumpul, kita akan lakukan lagi gelar perkara untuk bisa menentukan apakah unsur persangkaan tentang pencemaran nama baik dan penistaan lambang negara ini masuk di dalam. Kalau memang itu memenuhi unsur, akan kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, ini yang sementara kita lakukan dalam laporan dari Sukmawati Soekarno Putri. Untuk rencana konfrontir antara Habib Rizik Syihab dengan 10 saksi, kira-kira sudah dilangsungkan atau belum, Pak? Ini sambil berjalan dulu, ya. Kita akan tingkatkan, kita akan lihat dulu dari hasil gelar perkara yang kedua nanti, apakah itu harus perlu, karena kalau itu sudah akan masuk ke ranah penyidikan. Ini masih dalam ranah penyelidikan yang kita nih. Jadi kita akan mengumpulkan semua saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, karena sewaktu pemeriksaan Pak Rizik Syihab memang mengatakan bahwa itu gambar tidak benar, itu hasil editan, dan juga itu suara pun suara dubbing. Nah, dalam hal ini penyidik bukan mencari pengakuan daripada si terperiksa atau yang diambil keterangan, tapi bukti. Nah, inilah tugas kepolisian kita. Tugasnya penyidik dalam hal ini untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Nah, berbicara bukti, Pak, bukti ada video, Pak, ya, salah satunya. Nah, Habib Rizik tidak mengakui kalau itu merupakan video yang asli, tapi pihak kepolisian sudah membuktikannya di Puslapor. Ini gimana, Pak?
Nggak apa-apa. Kita bukan cari pengakuan dalam hal ini. Kami sampaikan bahwa penyidik di sini bukan mencari pengakuan daripada si terperiksa ataupun yang diambil keterangan dalam hal ini. Tetapi bukti. Nah, inilah tugas penyidik. Ya, tugas penyidik untuk bisa membuktikan betul tidak. Biar ada unsur yang masuk tidak dari laporan persangkaan yang dilaporkan oleh Sukmawati. Kalau memang itu ada, itu akan kita penyidikan. Tapi kalau memang tidak ada, ya itu kan kita berhentikan permasalahan ini. Pada saat pemeriksaan Rizik Syihab, Pak, adanya bentrok antara GMBI dan juga FPI. Nah, ini gimana, Pak, soal bentrokan ini, Pak? Sudah beberapa kita tangani ya. Ada beberapa laporan yang sudah masuk ke kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, termasuk ada pertama laporan dari GMBI sendiri. Ada yang melaporkan ada satu masanya atau yang kena sabet, ini sudah sebentar ditangani penyelidikan. Termasuk juga ada laporan dari FPI di Polrestabes Bandung, 4 masanya yang sempat pada saat terpukul di rumah makan Ampera juga sudah kita lidik semuanya untuk kita proses, termasuk di beberapa daerah yang ada ya, ada pengerusakan, ada yang di Bogor maupun di Tasikmalaya, ini sudah kita lakukan. Untuk upaya kedepannya, Pak, jika nantinya proses pemeriksaan kembali dilakukan di Polda Jawa Barat ini, Pak, ini untuk mengantisipasi adanya bentrokan kembali antara GMBI dan juga FPI, upaya apa sih, Pak, yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat? Kita tetap profesional di sini. Profesional dalam arti kata bahwa kita berada di tengah-tengah, tugas kita adalah penegakan hukum, walaupun memang kita akan mengharapkan ya dari kedua belah pihak ini untuk bisa menahan diri ya. Percayakan kepada kepolisian, kami akan bekerja secara profesional untuk menangani kasus ini. Nah, untuk GMBI ini, Pak, belakangan diisukan kalau mengenai GMBI, Pak, ada FPI juga bentrok, Pak, ya, apakah kedepannya kan ada mediasi, Pak? Kemarin ada wacana bagus ya dari Sekda Provinsi Jawa Barat untuk memediasi dua ormas ini, baik FPI maupun dari GMBI ya. Ini hal yang positif bagi kami dengan melibatkan FKP di provinsi yang ada. Kami menunggu dari pihak Sekda, mungkin mudah-mudahan secepatnya ini kita bisa lakukan. Berarti ini untuk memediasi supaya nantinya ada keputusan supaya aksi damai juga mungkin, Pak, ya? Harapan kami gitu, makanya harapan dari pihak kami ini bahwa mari sama-sama kita cooling down, bisa menahan diri. Kapolda pun sudah memberitakan ke seluruh kapolres yang ada untuk menggalang ya, untuk menggalang kedua kubu ini untuk supaya bisa NKRI lah dalam hal ini untuk bisa menjaga keamanan ketertiban di masing-masing wilayah yang ada. Mungkin boleh, Pak, tanggapan mengenai unjuk rasa yang di Jakarta, Pak? Betul, memang kesiapan dari semalam dari masing-masing kabupaten kota yang ada, yang memang ada pengiriman beberapa massa FPI ke Jakarta. Kita sudah lakukan pengamanan dan pengawalan itu banyak, dan nanti tinggal kita menunggu nanti di masing-masing polres yang ada di wilayah Jawa Barat ini untuk menunggu kembalinya, karena kan kita ini perbatasan sehingga kita akan mengamankan sampai nanti kembali ke tujuan kabupaten kota masing-masing. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus, atas informasinya. Terima kasih. Ya, pemirsa, Rivi dan juga Paramita, memang hingga saat ini pihak Polda Jawa Barat masih terus melakukan proses penyelidikan hingga nantinya akan menggelar perkara untuk atas pelaporan Sukmawati Soekarno Putri terhadap terlapor yaitu Habib Rizik Syihab. Rivi dan juga Paramita, kembali ke Anda.